Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Mujahid yang beranggotakan 5 orang, mulai dari saya, dari Sunnah Firdi, saya Indah, Saya Rizal Jalsyah, saya Zainatul Rahmah. saya Ahmad Fauzi. Kepada yang terhormat Pak Rio Wirawan, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI berbasis ICT, sesuai dengan tugas yang telah diberikan pada video ini, kami akan menyampaikan dan mempraktikkan tentang tata cara sholat hajat. Berikut video. Baik, perkenalkan nama saya Indah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sholat sunnah hajat. Dari yang kita tahu, hajat ini adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, misalnya keinginan untuk mencari jodoh, keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, dan lain hal sebagainya. Jadi sholat sunnah hajat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang mempunyai keinginan atau hajat tadi. Sholat hajat ini biasa dikerjakan untuk meminta perlindungan dan ingin sukses, untuk sukses dalam karir, untuk mencari jodoh yang sudah saya jelaskan tadi. Tata cara sholat hajat tergolong sholat yang sangat mudah karena bisa dikerjakan baik siang maupun malam, kecuali dengan waktu yang terlarang. Misalnya, maksud dari waktu yang terlarang ini adalah mengerjakan pada setelah subuh sampai terbit matahari dan setelah waktu asar dan waktu lainnya. Nah, dengan adanya sholat hajat ini, kita bisa meminta apa saja yang kita inginkan selama permintaan tersebut masih dalam hal kewajaran, sehingga kita berharap dengan sholat hajat ini semua hajat yang kita miliki mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Sebagai seorang muslim, kita sudah diberikan petunjuk agar melaksanakan apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan meminta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Makanya itu jika seseorang mempunyai keinginan itu diiringi dengan niat sholat dan sabar. Jadi dilihat dari potongan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 45 tadi, Allah tersebut telah memberikan petunjuk kepada kita jika kita mempunyai kesulitan apapun bentuknya dari segi hati dan segi kehidupan dan lain sebagainya, maka sholat hajatlah agar semua perkara yang kamu miliki bisa teratasi. Itu saja penjelasan tentang pengertian sholat sunnah hajat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman. Wah, bagaimana nih setelah mendengar penjelasan mengenai pengertian sholat sunnah hajat dari Kak Endah? Jadi teman-teman sudah tahu kan ya sholat hajat itu apa? Nah, karena teman-teman sudah tahu apa itu sholat hajat, di sini saya Lismandawati Lubis ingin menjelaskan mengenai keutamaan dari sholat sunnah hajat ini dan juga perbedaan mengenai sholat sunnah hajat, lalu perbedaannya dengan sholat sunnah istikharah. Nah, jadi teman-teman, seperti halnya setiap amalan ibadah sunnah dalam Islam, sholat hajat ini pun juga memiliki berbagai keutamaan loh. Nah, salah satu keutamaan sholat hajat ini yang paling masyhur yaitu untuk melancarkan doa kita agar segera terkabul nih teman-teman. Jadi teman-teman apabila punya doa yang sangat ingin atau sebuah tujuan yang ingin teman capai dan ingin terkabul, teman-teman bisa nih sholat hajat. Contohnya seperti teman-teman ingin lulus dengan nilai yang bagus, dan juga teman-teman ingin mendapatkan juara 1 nih di kelas. Nah, teman-teman bisa sholat hajat. Namun tidak lupa juga teman-teman
merealisasikannya dengan usaha ya, dengan belajar, jangan cuma berdoa saja. Oleh karena itu teman-teman, kita bisa melaksanakan sholat hajat ketika memiliki niat atau maksud tertentu dan ingin segera terwujud atau tercapai, seperti keinginan yang kakak jelaskan tadi. Nah, keutamaan sholat hajat ini pun juga tersurat dalam banyak hadis loh teman-teman. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berikut ini. Nah, bunyi hadisnya, siapa yang berwudu dan sempurna wudunya, kemudian sholat 2 rakaat atau sholat hajat dan sempurna rakaatnya, maka Allah berikan apa yang ia minta cepat atau lambat. Hadis riwayat Ahmad. Baik teman-teman, selanjutnya mengenai perbedaan antara sholat sunnah hajat dan sholat sunnah istikharah, yaitu sholat sunnah hajat ialah sholat sunnah yang dikhususkan kepada kita untuk meminta doa kita itu terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mengenai sholat istikharah ini yaitu bedanya kalau sholat istikharah itu ialah sholat sunnah yang dikerjakan dengan tujuan memohon kepada Allah mengenai pilihan terbaik di antara dua pilihan yang belum diketahui baik dan buruknya. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah teman-teman sudah paham? Semoga teman-teman semua paham ya mengenai penjelasan yang saya sampaikan. Dan tetap perhatikan video penjelasan berikutnya ya. Sunnah hajat ini mempunyai manfaat loh teman-teman. Manfaat sholat hajat yang pertama yaitu melancarkan doa dan keinginan agar lekas terkabul. Selain kita memiliki hajat, kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah hajat ketika tengah menghadapi kesulitan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan siapapun manusia yang berwudu, sholat 2 rakaat dan kemudian memohon dengan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan pertolongan. Seorang muslim yang menjalankan sholat hajat dan khusyuk akan ditinggikan derajatnya serta diampuni dosanya. Manfaat sholat hajat yang terakhir yaitu agar kita menjadi hamba yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang muslim telah menjalankan ibadah wajib ditambah berbagai ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintainya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan sholat hajat, alangkah baiknya kita berniat terlebih dahulu dengan niat usolli sunnatal hajati rak'ataini imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah selesai membaca niat, maka dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Selanjutnya ruku dengan membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah selesai ruku, selanjutnya i'tidal dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Setelah i'tidal, maka selanjutnya melakukan sujud yang pertama dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah bangkit dari sujud yang pertama, selanjutnya membaca doa duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah selesai duduk di antara 2 sujud, maka melanjutkan sujud yang kedua dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah rakaat pertama selesai, maka lakukanlah rakaat kedua sebagaimana cara di atas.
Kemudian membaca doa tasyahud akhir dengan membaca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Maka membaca salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir membaca doa salat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illahul halimul karim. Subhana rabbiyal arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaiba maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa saraitah wala hajatan hiya laka radina illa qadaitaha ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian video dari kelompok Al-Mujaddid tentang tata cara sholat hajat. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian tata cara sholat hajat. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.